Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas kecil dan juga berhadas besar. Larangan di sini maksudnya ketika seseorang ini berhadas kecil melakukan hal-hal ini, berarti dia mendapatkan dosa. Haram melakukan hal-hal ini. Jadi bukan hanya sekedar makruh, tapi haram. Begitu juga ketika dia junub, ketika dia haid atau nifas, maka haram melakukan hal-hal ini. Ketika dilakukan, dia mendapatkan dosa. Karena larangan ini hukumnya haram. Apa saja larangan bagi orang yang berhadas kecil atau ketika seseorang ini tidak memiliki wudhu atau wudhunya batal? Pertama, sholat. Ketika berhadas kecil, kok seseorang sholat bukan hanya sekedar tidak sah sholatnya, tapi dia berdosa. Termasuk dengan sujud. Dia tidak mempunyai wudhu, kemudian sujud tilawah atau sujud syukur, tiba-tiba mendapatkan telepon, ada kabar gembira, dia mendapatkan bonus atau hadiah yang sangat besar. Namun pada saat itu dia tidak memiliki wudhu, sujud syukur, maka sujud syukurnya bukan jadi ibadah, malah mendapatkan dosa haram. Jadi yang namanya sholat itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tambah lagi nanti kita akan bahas suci dari najis, menghadap kiblat, tutup aurat. Namun sekarang sering yang salah kaprah. Ketika seseorang mencetak gol, pergi ke pojokan lalu sujud syukur. Kalau wudhu mungkin punya, bisa jadi. Namun dari celananya terbuka aurat, lututnya terlihat. Kemudian tempatnya apakah najis atau tidak. Kemudian dia menghadapnya ke arah mana. Seakan-akan dia mau menampakkan bahwa dia ini orang yang sedang bersyukur kepada Allah dengan sujudnya di lapangan. Namun hanya saja tidak memenuhi syarat, bukannya jadi ibadah, malah menjadi dosa. Lantas bagaimana? Cukup dengan mengatakan alhamdulillah ya Allah, saya bisa mencetak gol misalnya. Apalagi yang terjadi sekarang di panggung dangdut, kontes dangdut, dia lolos ke babak selanjutnya menggunakan celana pendek, perempuan lagi, nggak menggunakan kerudung, langsung sujud ke arah penonton. Nggak tahu apakah penonton itu kiblat. Bagaimana hadasnya? Apakah dia sedang berhadas atau tidak? Jadi sujud pun syaratnya sama dengan syarat sholat. Orang ketika berhadas kecil dilarang sholat, begitu juga dilarang sujud. Kemudian yang kedua, tawaf. Ketika tawaf dia kentut, maka batal wudhunya. Begitu juga dengan tawafnya. Hanya saja ketika dia sudah melakukan 3 kali putaran, kemudian dia wudhu dulu, kembali lagi lanjut di putaran keempat, gak harus mengulang dari awal. Bagaimana dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan? Sedangkan pada saat tawaf itu laki-laki dan perempuan bercampur. Susah untuk menghindari persentuhan laki-laki dan perempuan ini bagaimana? Dalam kondisi seperti ini, kita pindah dulu ke mazhab yang tidak membatalkan wudhu. Di antaranya mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang tidak membatalkan wudhu. Pindah dulu mazhab. Ini namanya taklid. Taklid sementara karena darurat.
Sebenarnya berpindah madhab itu dilarang. Kalau talfik, mencampur-campurkan hanya untuk mencari enaknya saja. Sedangkan pada saat tawaf berpindah madhab ini bukan mencari enaknya, tapi karena darurat. Kalau tidak pindah madhab dulu ke madhab yang tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kulit, dia tidak akan pernah beres itu tawaf. Baru 2 putaran bersentuhan lagi, wudhu lagi, 3 putaran bersentuhan lagi, wudhu lagi, capek. Ini kasusnya kalau kentut. Tapi kalau masalah persentuhan kulit, ini dianjurkan pindah madhab dulu. Bagaimana caranya? Ketika kita mau bertawaf, kemudian niat dalam hati, ya Allah, pada saat ini saya berpindah madhab dalam hal yang membatalkan wudhu kepada Imam Hanafi, kepada Imam Maliki. Pada saat itu bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhunya, laki-laki dan perempuan maksudnya. Ketika dia pergi lagi ke hotelnya, tawafnya sudah selesai, maka dia langsung berpindah lagi madhab ke madhab Syafi'i. Bersentuhan kulit membatalkan lagi. Karena apa? Karena sudah tidak darurat lagi. Jadi hanya sekedar ketika tawaf saja, di mana persentuhan laki-laki dan perempuan ini tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf. Menyentuh itu tangan, telapak tangan, ataupun kulit yang lain ke lembaran-lembaran mushaf. Kenapa saya tidak tulis Quran? Karena Al-Quran itu 30 juz. Tapi kalau mushaf, lembarannya pun termasuk. Yasin, buku Yasin, buku tahlil, yang mana di dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran. Surat Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Amanar Rasul, surat Yasin. Mungkin ada beberapa kalimat yang bukan Al-Quran seperti tasbihnya. Tapi karena lebih banyak Al-Qurannya, sama hukumnya, tidak boleh disentuh ketika kita mempunyai hadas kecil. Ayatul Khirji, yang mana di dalamnya Al-Quran semua. Termasuk jika ada lembaran Al-Quran yang sobek, kita tidak mempunyai wudhu, kita nggak boleh menyentuhnya. Berbeda dengan tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran ini lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qurannya. Kalau terjemah Al-Quran termasuk mushaf itu. Kenapa? Karena terjemah Al-Quran itu adalah isi dari Al-Qurannya. Kalau tafsir itu kalimat lain selain dari Al-Quran, penjelasannya maksudnya. Maka kalau tafsirannya itu tidak lebih banyak daripada Al-Quran, tetap haram disentuh. Ulama mengatakan tafsir Jalalain ini karena tafsirannya itu sedikit, bahkan masih lebih banyak Al-Qurannya, tetap sama hukumnya. Tapi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fathul Qadir, dan tafsir-tafsir tebal lainnya, yang mana tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qurannya, tulisan Al-Qurannya, maka tidak haram ketika disentuh, hanya saja makruh. Artinya tidak berdosa. Kemudian yang keempat, membawa mushaf. Kalau membawa itu Al-Quran di dalam tas, kita gendong itu tas, ini termasuk membawa. Al-Quran di dalam plastik, kita pegang plastiknya, ini membawa. Kita tidak menyentuh, itu pun haram. Kecuali ketika Al-Quran ada di dalam tas kita mau bepergian. Otomatis di dalam tas ini ada bajunya, ada celananya, bahkan ada perbekalan yang lain. Ketika kita membawa tas tersebut yang di dalamnya ada Al-Quran, kita niatkan kita membawa barang. Membawa baju, membawa celana tadi. Bukan membawa Al-Quran. Dan tidak bisa jika di dalam tas tersebut gak ada isinya sama sekali. Hanya ada Al-Quran saja. Kemudian kita niat membawa barang, gak bisa. Kenapa? Karena gak ada barangnya, hanya Al-Quran saja.
Kan tas itu termasuk barang. Tas itu adalah alat untuk membawa. Jadi harus ada barang lain selain Al-Quran. Baru bisa diniatkan niat membawa barang. Sehingga hukumnya membawa tas tersebut tidak haram. Lalu apakah kita boleh membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran tanpa menyentuhnya? Boleh. Karena yang diharamkan itu menyentuh dan membawa. Kalau Al-Qurannya kita letakkan di atas meja, kemudian kita membacanya tanpa menyentuh, ya boleh. Ketika berpindah halaman bagaimana? Kita pindahkan menggunakan lidi atau pensil atau semacamnya, dengan catatan tidak boleh bergeser. Karena kalau Al-Qur'annya sampai bergeser, ini seperti membawa. Jadi hati-hati ketika tidak mempunyai wudhu, ingin pindah halaman, jangan sampai Al-Qur'annya bergeser. Ketika di jalan, melihat ada Al-Qur'an yang jatuh. Ada seseorang membawa Al-Qur'an di dalam tasnya, menggunakan motor, jatuh dari tasnya. Kita berada di belakang orang yang membawa Al-Quran tadi. Kita teriakin karena motornya kenceng, dia nggak dengar. Bagaimana sikap kita? Padahal pada saat itu kita tidak mempunyai wudhu. Kalau posisinya seperti itu, kita tetap ambil Al-Qurannya. Kan haram, ini darurat. Daripada nanti Al-Qurannya diinjak-injak orang. Ada mobil yang lain di belakang, ada motor lain yang di belakang, akan menginjak itu Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak dimuliakan. Kalau posisinya demikian, maka jatuhnya darurat, sehingga kita membawa Al-Quran itu tidak haram. Mafhum ikhwan? Kok sampai segitunya? Inilah pentingnya adab, di mana Al-Quran itu adalah mulia. Karena Al-Quran itu mulia, kita harus memuliakan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita pun dimuliakan oleh Al-Quran. Kalau kita tidak memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran pun tidak akan memuliakan kita. Kalau Al-Quran tidak memuliakan kita, Al-Quran menghinakan kita, apakah kita bisa mulia? Nggak akan bisa. Karena terkadang adab itu lebih penting daripada amalnya. Sholat misalnya, menggunakan celana yang tertutup dari pusar sampai lutut, hanya pakai celana saja, sah nggak sholatnya? Sah, karena menutup aurat. Hanya saja orang yang seperti ini tidak ada. Coba Jumatan pakai celana saja, berani apa tidak? Nggak akan berani. Kenapa? Malu. Sama manusia aja malu, apalagi sama Allah, harusnya lebih malu lagi. Maka Al-Quran harus kita muliakan. Beradablah kepada Al-Quran. Ketika tidak mempunyai wudhu atau sedang berhadas kecil, jangan berani-berani menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kalau membacanya bagaimana? Di sini tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran bagi orang yang sedang berhadas kecil, tapi makruh. Lalu bagaimana jika Al-Quran ditaruh di bawah? Sama, itu pun tidak ada. Masa Al-Quran disejajarkan dengan kaki kita? Makanya kalau membaca Al-Quran, taruh di atas. Minimal berada di atas pusar kita. Bapak-bapak,